Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan vokasi memegang peranan penting bagi pengembangan SDM Indonesia yang terampil di masa yang akan datang. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia kita ke depan. Pentingnya vocational training, pentingnya vocational school. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia kita ke depan. Pentingnya vocational training, pentingnya vocational school. Sistem sertifikasi ini kami pertegas, pengakuan atas kompetensi merupakan salah satu kebutuhan dasar kepemilikan pencapaian kemampuan. Ini sertifikatnya, sertifikat kompetensi, berlogo Garuda. Jadi sertifikatnya itu sebetulnya yang mengeluarkan BNSP, Pak. Maka di sini adalah atas nama BNSP, betul begitu? Bapak sertifikasi, betul Pak ya? Atas nama BNSP. Ini definisi kompeten, lagi, knowledge, skill, attitude. Ada 5 dimensi di sini. Kompetensi, kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jadi bukan berdiri sendiri. Orang pinter tapi nggak terampil, belum terampil, pinter, pengetahuannya banyak, tapi kalau sikap kerjanya tidak sesuai dengan standarnya juga belum kompeten. Gitu Pak. Manfaat sertifikasi di sini untuk dunia usaha, dunia industri, membantu organisasi, membantu dalam rekrutmen, penjaminan mutu, membantu pengembangan pembelajaran, membantu pengembangan evaluasi pembelajaran, membantu merencanakan jenjang karir. Kalau di kementerian, lembaga, dan di industri, memberikan personal branding untuk tujuan wirausaha. Nah, jadi kalau misalnya punya industri atau punya usaha, ini dikerjakan oleh orang-orang yang kompeten. Nah, contohnya sekarang di bidang kepariwisataan, pemandu wisata itu kan harus kompeten Pak, karena jaminan Pak. Jaminan siapa yang mau diajak jalan-jalan sama orang yang kompeten. Apalagi adalah pemandu wisata untuk wisata naik gunung, masuk hutan, nyelam. Nah, kalau tidak dipandu oleh tour guide-nya nggak kompeten, ya bertanya-tanya kan, apalagi adalah orang dari luar negeri. Sistem sertifikasi kompetensi kerja di sini, pengendalian mutunya, coba kalau Bapak cek di sini. Ujung dari pelaksanaan ini adalah SDM kompeten profesional berkualitas. Ujungnya di sini. Kemudian lisensi, ini pemberian dari pengembangan sertifikasi kompetensi, pengembangan sistem pendidikan pelatihan, verifikasi skema, harmonisasi untuk menuju SDM yang ini antara industri, kurikulum dari sebuah lembaga diklat profesi dan asesmen berbasis kompetensi. Ini dilakukan oleh BNSP atau LSP. Infrastruktur sistem sertifikasi kompetensi kerja. Ini yang harus dimengerti oleh Bapak Ibu calon asesor. Pertama, harus ada LSP. Jelas kita sudah punya LSP teknologi digital. 2, adanya standar kompetensi, ya kan? Bisa SKKNI, standar kerja khusus atau standar kerja internasional. Jadi standar kompetensi ada 3. 1, SKKNI. S itu standar kompetensi kerja nasional Indonesia, itu merah putih, punyanya Republik. Ada di Kementerian Tenaga Kerja. Itu di-share di dokumennya itu, ada ribuan. Boleh nggak selain SKK ini? Boleh. Tapi standar kerja khusus, milik institusi lembaga yang menerbitkan, tapi diregister oleh Kementerian Tenaga Kerja. Ada lagi yang diperbolehkan untuk sebagai benchmark, yaitu standar kompetensi kerja internasional. Best practice di LSP kami sebagian menggunakan standar khusus maupun standar internasional. Tapi standar internasional pun sebelum diberlakukan diregisterkan juga ke Kementerian Tenaga Kerja. Contohnya standar kompetensi kerja khusus, ada beberapa LSP yang di kementerian lembaga itu LSP Polri ada punya standarnya khusus. Yaitu di sana ada standar kompetensi kerja khusus penyidik yang untuk tindak pidana di Densus. Nah, kalau itu diloper ke masyarakat kan nanti aneh ini kan. Terorisnya juga lebih tahu, makanya nggak mungkin.
Di KFC misalkan ada standar khusus. Kalau itu diloper ke masyarakat, hitungan minggu atau hari nanti ada ayam goreng yang persis rasanya. Ini karena punyanya institusi atau lembaga atau industri masing-masing. Kalau internasional, contohnya itu di perhubungan ada air traffic control, standar pengaturan lalu lintas udara, itu mengadop ke sistem Eropa. Di tempat kami untuk pengelolaan konservasi itu mengikuti standar ASEAN. Tapi diregisterkan ke Kementerian Tenaga Kerja, baru kita pakai. Standar khusus pun diregisterkan. Kalau SKKNI punyanya Kementerian Tenaga Kerja. Jadi BNSP ini terkait dengan standar itu apa? Pengguna. Jadi jangan salah. Kadang-kadang asesor itu aneh, Pak ini standarnya kok begini, komplain ke BNSP. BNSP itu pengguna Bapak Ibu dari standar yang diterbitkan atau diregistrkan dari Kementerian Tenaga Kerja. Jangan salah apa istilahnya? Salah memahami, gitu ya. Kalau mungkin Bapak Ibu punya lembaga, pengen punya standar, hubungannya Kementerian Tenaga Kerja bagian standarisasi. Ya, oke. Kemudian 4, ya tadi ini tempat uji. Yang ketiga ada tempat uji infrastrukturnya. Atau tempat uji kompetensi kita singkat TUK. Ada LSP-nya, ada standarnya, ada TUK-nya, ada tempat uji. Yang kelima, lah ini ada asesor. LSP ini sudah ada, standar ada, TUK-nya ada, skemanya ada, asesornya nggak ada, nggak bisa nguji. Yang terakhir harus ada materi uji kompetensi atau MUK. Ada asesor, ada MUK, ini paket yang bisa membuat MUK berarti asesor. Pelatihan kita dalam rangka mencetak asesor untuk memenuhi infrastruktur ini. Di dalamnya nanti dilatih bagaimana Bapak Ibu menyusun atau membuat MUK yang akan digunakan menguji di LSP digital. Di TUK, TUK-nya nanti dikonfirmasi bagian mutu, di mana saja kita punya TUK. Oke. Nah, di sini, lah sekarang klasifikasi jenis LSP. Tadi dapat informasi, LSP teknologi digital, LSP tipe berapa Pak? 3. Jadi jangan salah persepsi, ada asesor itu memahaminya, bahkan LSP memahami, Pak kami punya LSP 1, akan kami tingkatkan, nanti levelnya naik menjadi LSP 3. Ini bukan masalah leveling Pak. Jadi LSP 1 itu, LSP 2, LSP 3 itu adalah untuk mengatur ruang lingkupnya siapa yang akan disertifikasi. Kalau LSP 1 di sini, misalkan LSP 1 industri, melaksanakan sertifikasi terhadap SDM induknya, LSP 1 diklat, ya, melaksanakan sertifikasi pendidikan pelatihan, ya, atau sumber SDM manusianya dari jejaring induknya sesuai ruang lingkupnya. Lembaga diklat didikan dia dan jejaring. Kalau industri, ya, SDM-nya. Contoh, ya, jejaring itu, ya mana jejaring, jaring itu jejaring gitu. Nah, namanya jaring ya. Berarti kan lingkungannya yang ada MOU kerjasama, lingkupnya. Contoh itu gini, LSP ini, lembaga 1 diklat biasanya itu kan UPT di kementerian. UPT itu punya UPTD kan jejaringnya itu kan. Kemudian kalau LSP 2, lembaga induknya yang disertifikasi SDM lembaga induknya, SDM dari pemasok dan atau sumber daya manusia dari jejaring kerja. Jadi kalau punya industri dipasok oleh sebuah perguruan tinggi atau masyarakat atau instansi dan itu kan pemasok ke industri tersebut, ini boleh diuji. Jadi yang diatur itu adalah siapa SDM yang diuji, sebetulnya gini itu, peserta target yang diuji. Jadi bukan level LSP 1 meningkat LSP 2 meningkat LSP 3. Ya kalau pendidikan ya susah menjadi LSP 3 Bapak Ibu, ruang lingkupnya begitu. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu ditanya pas nguji, Pak LSP kami LSP 1, bisa nggak nanti kualitasnya ditingkatkan jadi sertifikat kualitas LSP 3. Sama saja, bukan ruang lingkup itu yang diatur. Kalau LSP 3, ya kan, ini LSP yang mensertifikasi masyarakat sesuai dengan ruang lingkupnya. Dari manapun, ruang lingkupnya cocok, persyaratannya oke, uji, ya kan. Nah, biasanya kalau LSP 3 ini proses pendiriannya aja yang berbeda. Nah, di sini Pak, ketelusurannya Pak. Jadi BNSP itu memberikan lisensi kepada LSP. LSP melakukan verifikasi TUK sesuai dengan pedomannya tentunya. Di TUK itulah dilakukan asesmen terhadap peserta atau asesi. Tahapannya kan begini. Nah, di sini siapa yang melakukan lisensi? Ya, auditor BNSP atau asesor lisensi. Siapa yang melakukan verifikasi TUK? Ya, asesor lisensi yang dimiliki oleh LSP. Siapa yang melakukan asesmen di TUK terhadap asesi? Ya, asesor kompetensi. Jadi, jangan sampai nanti kita ini intinya pengguna dari LSP yang ada, skema yang ada, standar yang ada.
Jangan sampai selama pelatihan ini Bapak Ibu nanti pertanyaannya, Pak, bagaimana kami ingin mendirikan LSP, bagaimana tolong terangkan. Yaitu cukup saat ini sebagai pengetahuan saja, nanti di sesi yang lain. Karena kalau tidak waktu kita terbatas, habis ini. Ini pelatihannya sekarang 40 jam, ini 40 jam, ini 40 jam. Ya kalau pengen semuanya, kita di sini kurang lebih 12 hari. Kita latih bagaimana mendirikan LSP, kita latih mengembangkan TUK sampai skema standar, kita latih menjadi asesor. Paket komplit itu kan. Ya, setengah bulan ini kan. Nah, tapi jangan khawatir dengan menginduk dengan LSP tertentu, nanti orang-orang terpilih akan diusulkan ikut pelatihan verifikasi TUK. Ya kan? Pelatihan pendok, penyusunan dokumen yang ada di dalam menjadi lisensi atau menyusun pendirian LSP. Syaratnya nginduk aja dulu. Jadi kita di sini, posisi kita. Oke, pembinaan pengawasan, oke nanti akan disampaikan. Pedoman kesesuaian, ini nanti Pak Zuber. Standar kompetensi, ini tadi SKK ini standar khusus internasional. Pengembangan standar, nantilah di sini. Tempat uji, ini yang harus Bapak Ibu pahami sebagai asesor. Asesor melaksanakan nanti di TUK kan? Tempat kerja yang memenuhi persyaratan digunakan sebagai pelaksana uji kompetensi oleh LSP. Tempat kerja yang baik itu menerapkan ini. Good practice, good manufacturing practice, kemudian good catering practice, good farming practice, dan seterusnya. Dan diverifikasi oleh LSP. Jadi TUK itu Pak, itu di setiap standar kompetensi kita itu ada peralatan perlengkapan, minimalnya itu terpenuhi. Jangan sampai Bapak Ibu misalkan melaksanakan verifikasi TUK, pernah kan Pak suatu saat, kemudian di dapurnya, di kitchennya Pak, pisau itu nggak lengkap, banyak lengkap pisau punya istri saya Pak, hanya Pak 2-3 pisau lah, ini gimana mau uji kompetensi, lah pisaunya aja cuman nggak lengkap begini kan, untuk motong daging pakai golok, untuk motong bawang pakai golok, ini apa-apaan ya. Jadi namanya TUK itu harus lengkap, ruangannya memenuhi standar K3, keamanan, kemudian peralatannya harus memenuhi standar, sesuai dengan yang ada dalam standar kompetensi itu ada. Dari sini LSP P1, itu SMK-nya SMK di LSP membuka yang diuji, nah itu melanggar, harusnya nggak boleh, ya kan? Nggak boleh Pak. Kami tegas mengatakan nggak boleh. Sesuai ruang lingkup yang diatur siapa yang boleh diuji. Sebenarnya di sistem mutunya tahu kok. Kalau ada praktek-praktek itu sebetulnya ya praktek yang kurang pas, gitu ya Pak ya? Oke. Ada lagi? Nggak ada? Ya Bu, mana itu? Oke, kami jawab. Wah ini kesannya kok formalitasnya saja, itu kebiasaan yang nggak selama ini nggak ada dalam kebiasaan formalitas. Oke, sekarang gini Pak. Makanya tahap pertanyaan apa kalau sudah kompeten jadi asesor? Ini jelentrengannya begini, urut-urutannya. Bapak ini pelatihan, betul? 4 hari, ya kan? Nanti setelah 4 hari Bapak dapat sertifikat pelatihan. Apakah orang yang ikut pelatihan pasti kompeten? Belum tentu. Tahap selanjutnya ke uji kompetensi hari Kamis, betul kan? Baru kalau kompeten dapat sertifikat kompetensi. Kompetensi apa? Asesor. Jelas di sini? Apakah kompetensi asesor nanti ada keterangannya, Pak saya itu teknisi HP, saya marketing, digital marketing, saya di bidang ini. Apakah ada keterangannya? Enggak ada. Sertifikat kompetensi dalam rangka pelatihan ini adalah metodologi. Nanti kompetensi teknis Bapak Ibu itu adalah kewenangan di LSP. Bapak marketing, harusnya Bapak memiliki kompetensi marketing. Jadi orang asesor ditugaskan menguji harus memiliki 2 sertifikat. 1 asesor, 2 kompetensi teknisnya. Meskipun ini beda tafsir yang kami pahami. Kompetensi teknis ini apakah harus sertifikat kompetensi atau bisa portofolio? Ya kan? Karena ini belum ada yang sangat kejelasan sampai saat ini. Memang diharapkan bukti tertinggi orang kompeten adalah sertifikat kompetensi. Kalau nggak punya sertifikat kompetensi, apakah orang bisa nggak menguji? Bisa nggak? Tunggu dulu. Ada namanya LSP cleaning service. Betul kan? Kompetennya itu nyapu, ngepel, ngelap, membersihkan kaca. Apakah yang bisa menguji itu orang yang pernah ngepel, ngelap, dan menyapu? Coba. Betul kan? Nah ini patut direnungkan. Yang kedua, LSP katakan apa namanya LSP di otomotif. Otomotif ini Pak Gun, saya tanya ini.
Di situ adanya overhaul. Saya mau tanya, Pak Gun udah masih kuat nggak melakukan overhaul? Berarti apakah orang yang bisa menguji melakukan overhaul, apakah dia harus saat ini memiliki kompetensi yang masih aktif melakukan overhaul? Nampaknya juga nggak juga. Betul nggak Pak? Apalagi senior-senior, ngangkat beban aja, aduh nggak kuat itu kan melakukan overhaul. Meskipun sekarang alasan ada yang hidrolik loh Pak. Nah, belum tentu juga. Saya nggak yakin Pak Gun masih nggak punya kompetensi aktif terkait dengan overhaul. Nah, jadi itu menjadi debatable. Yang jelas portofolio bahwa beliau itu pernah kompeten, itu nampaknya gitu kan. Tapi di bidang-bidang tertentu Pak, memang harus memiliki kompetensi itu. Ya kan? Kalau enggak bahaya juga. Nah, makanya di LSP ini, tapi yang jelas harus ada bukti dia kompeten di bidang teknisnya. Gitu ya. Harus ada bukti kompeten di bidang teknisnya. Itu adalah kewenangannya LSP. Ingat ya. Jadi Bapak Ibu nanti punya 2 sertifikat kalau nguji. Asesor, kompetensi teknis. Ya, yang teknis ini masih debatable, ada 2 tafsir. Bisa sertifikat, bisa portofolio menandakan dia pernah kompeten di bidang itu. Cukup di sini? Nah, pertanyaan Ibu tadi, kalau masa berlakunya habis, bagaimana? Ya diperpanjang. Cara memperpanjangnya bagaimana? Sesuai Juknis Maret 2019 tadi, di situ Juknis tadi yang kita sampaikan, ada Juknis pelatihan, ada Juknis RCC. Recognition of Current Competency atau perpanjangan sertifikat kompetensi asesor. Pertama di situ ada plan A, plan B, plan C atau kategori A, B, C. Kategori A itu ada klausul detailnya, intinya kategori A itu mau perpanjangan asesor nanti setelah 3 tahun pernah minimal 6 kali melaksanakan asesmen. Pernah minimal 2 kali merencanakan dan mengembangkan perangkat asesmen. 2 kali pernah melakukan validasi asesmen. Ini kategori A. Kalau kategori A ini terlampaui, maka proses perpanjangannya dilakukan dengan cukup tatap muka dengan master asesor trainer yang ditugaskan 11 jam kelar. 11 jam kalau lakukan 8 sampai jam 10 malam selesai. Plan A. Nah, plan B kurang. Belum 6 kali. Berarti ngujinya baru 5 kali gitu ya. Kan kurang kan? Belum pernah melakukan validasi, belum pernah menyusun perangkat. Plan B sudah pernah nguji tapi belum 6 kali. Kategori B. Perpanjangannya gimana? Ikut tatap muka 11 jam, ikuti materinya, nanti ada penugasan. Setelah 11 jam selesai, diminta mempraktekkan nguji di hadapan master asesor trainer. 1 hari. Berarti kalau tatap mukanya 11 jam dilakukan sehari semalam, ya cuman 2 hari selesai. Plan B. Plan C atau kategori C, sama sekali belum pernah nguji. Ikut pelatihan, diuji, kompeten, 3 tahun, diem aja itu kan. Nggak ngapa-ngapain. Bagaimana orang yang tipe C ini? Sesuai juknisnya, pelatihan ulang. Mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.